Kita lanjutkan pembahasan materi pada bab keempat atau bagian keempat, masih pada bab ke-6. Kita membahas elastisitas silang dan pendapatan. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas perlu dikaji agar sebuah perusahaan bisa memantau perubahan harga dengan baik dan bisa melihat sejauh mana reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dari tabel berikut, kita bisa lihat bahwa jenis elastisitas 1, permintaan elastis di mana rumusnya E lebih dari 1, logikanya presentasi delta Q lebih besar dari presentasi delta P, maka contoh barang yang dibutuhkan adalah kebutuhan barang-barang mewah. 2, permintaan inelastis, rumusnya E kurang dari 1, logikanya presentasi delta Q kurang dari presentasi delta P. Kebutuhan yang dibutuhkan, contoh barangnya adalah kebutuhan primer atau barang-barang pokok. Permintaan ketiga atau jenis yang ketiga adalah permintaan uniter normal, di mana rumusnya E sama dengan 1, logikanya presentasi delta Q sama dengan presentasi delta P. Contoh barang yang dibutuhkan adalah kebutuhan sekunder. Keempat, permintaan elastis sempurna. Rumusnya E sama dengan tidak terhingga, logika rumus, presentasi delta Q, presentasi delta P sama dengan 0. Contoh barangnya adalah kebutuhan dunia seperti gandum, minyak, tepung, dan sebagainya. Permintaan yang kelima adalah inelastis sempurna, di mana rumusnya E sama dengan 0, logikanya adalah presentasi delta Q sama dengan 0, presentasi delta P sama dengan 0. Contohnya adalah kebutuhan tanah, air minum. Keterangan, presentasi delta Q adalah presentasi perubahan jumlah barang yang diminta, sedangkan presentasi delta P adalah presentasi perubahan harga barang. Elastisitas silang atau EC adalah elastis silang ini biasanya digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komplementer dan dapat berupa barang asubstitusi atau pengganti. Ada 3 macam respon perubahan permintaan suatu barang. Contoh barang A, karena perubahan harga barang lain B misalnya, maka 1, terjadi elastisitas silang positif, di mana apabila terjadi peningkatan harga barang A akan menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B, artinya berbanding lurus. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi akan meningkatkan permintaan terhadap teh. Kenapa? Karena kopi dan teh merupakan 2 barang yang dapat saling menggantikan atau barang substitusi. 2, elastisitas silang negatif, yaitu di mana peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Contoh, apabila ada peningkatan harga bensin, maka akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat komplementer atau saling melengkapi. 3, elastisitas silang 0, maksudnya adalah apabila terjadi peningkatan harga barang A, tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B sama sekali. Dalam kasus semacam ini, kedua macam barang tidak saling terkait. Contoh, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Tabel interpretasi nilai elastisitas silang.
Nilai elastisitas silang apabila E lebih daripada 0, maka terdapat hubungan antar barang tersebut adalah substitusi, di mana apabila terjadi kenaikan harga barang A, akan mengakibatkan permintaan harga barang B atau permintaan barang B menjadi naik. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan harga barang A, akan mengakibatkan permintaan barang B ikut turun. Nilai elastisitas silang di mana E sama dengan 0, hubungan antar barang yang terjadi adalah tidak ada hubungan sama sekali. Jadi kalau ada kenaikan harga barang A, maka permintaan barang B juga tetap. Sebaliknya, kalau ada penurunan harga barang A, permintaan barang B tetap. Jadi tidak ada hubungan sama sekali antara kenaikan atau penurunan harga barang A terhadap permintaan barang B. Ketiga, nilai elastisitas silang di mana pada saat E atau nilai elastisitas lebih kecil daripada 0, maka hubungan keduanya adalah komplementer, di mana apabila kenaikan harga barang A akan mengakibatkan permintaan barang B turun. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan harga barang A akan berakibat terhadap permintaan barang B naik. Demikian pembahasan bab 4, kita akan lanjutkan kembali nanti pada bab selanjutnya.